Ironisnya lagi, kelima anak mereka tak bisa melanjutkan sekolah. Jika dasarnya saja sudah diputus, bagaimana kelanjutannya? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Tapi nyatanya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang kurang mendapatkan pendidikan dasarnya secara maksimal. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun ajaran 2022-2023, terdapat 78.834 kasus anak putus sekolah, dengan rincian 40.623 tingkat SD, 13.716 anak tingkat SMP, 10.091 tingkat SMA, dan 12.404 tingkat SMA. Dari angka tersebut, kasus putus sekolah anak tingkat SD lebih mendominasi dibandingkan tingkatan lainnya. Padahal seharusnya, pendidikan dasar harus terus dibiasakan sejak usia dini. 76% dari mereka menyebut bahwa faktor utama kasus putus sekolah disebabkan oleh masalah ekonomi. Padahal, Undang-Undang Pasal 31 Ayat 2 menegaskan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lantas, kemana perginya pemerintah? Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, mulai dari pemberian beasiswa, bantuan dana BOS, KIP, dan lain sebagainya. Tetapi, tidak semua keluarga terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jika saya menjadi anggota DPR RI tahun 2045, saya akan membentuk sebuah lembaga bernama IPTA atau Instansi Pendidikan Tambahan. IPTA bertugas mengumpulkan anak-anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dasarnya secara full, kemudian menyekolahkan mereka pada satu sekolahan yang sama. Bukan bermaksud membedakan mereka dari sekolah lainnya, tetapi guna membantu pemerintah dalam memberikan bantuan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Disediakan asrama bagi anak-anak yang tidak mempunyai tempat tinggal. Dalam praktiknya, pembenahan sikap juga dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai legislator, saya akan memanfaatkan 3 fungsi utama DPR RI untuk mendukung penuh jalannya IPTA, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, saya akan meregulasi undang-undang terkait dengan putus sekolah. Saat ini, belum ada undang-undang yang membahas secara spesifik tentang kasus putus sekolah. Saya juga akan memberikan saksi kepada anak yang secara sengaja enggan untuk melanjutkan pendidikan. Diharapkannya, dengan adanya sanksi ini, muncul kesadaran antara anak dan orang tua terkait pentingnya pendidikan. Yang kedua, fungsi anggaran. Melalui fungsi ini, saya akan mendukung penuh jalannya lembaga IPTA dengan mengalokasikan sebagian dana APBN untuk membangun sekolah serta pemenuhan keperluan lainnya. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kedua fungsi telah terlaksana dengan baik, serta mengawasi anggaran agar dana pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Apabila dipilih, saya, Alifah Kuratuain dari SMA Negeri 1 Sungai Liat, Dapil Bangka Belitung, siap mengikuti Parlemen Remaja 2024.